Dalam reading tentang Divine Feminine kali ini, kartu semesta menunjukkan sudah tiba waktunya Divine Feminine memasuki awal baru. Beberapa yang resonate akan berulang tahun dalam waktu dekat atau baru saja melewati tanggal ulang tahun. Tetapi sebelum memasuki awal baru kamu akan melewati fase healing, kartu Four of Swords mengkonfirmasi fase healing yang akan kamu jalani. Di susunan kartu lebih banyak menceritakan tentang perjalanan yang kamu lalui sebelum memasuki fase healing. Bisa jadi hal itu ditujukan agar kamu semakin bisa terbuka dengan apa yang kamu rasakan. Dengan terbuka tersebut kamu bisa mengenali dirimu sendiri atau mengenali perasaan sendiri. Tampaknya semesta ingin kamu fokus menyembuhkan luka-luka agar bisa segera mulai menumbuhkan sesuatu yang baru. Saat ini kamu mungkin sering merasa lemas, tidak berdaya, tidak ingin melawan, hanya ingin pasrah dan menyerahkan urusan kepada kekuatan yang lebih besar. Kamu sudah lama mati-matian menjalani hidupmu yang berat, segala upaya sudah kamu lakukan untuk bisa tetap bertahan, ibaratnya kamu terus-menerus melawan musuh yang tidak pernah ada habisnya, jadi fokus hidupmu hanya bertahan tanpa bisa melihat arah tujuan hidupmu. Jika saat ini kamu sudah bertemu dengan Divine Masculine dan terkoneksi dengannya, beban hidupmu semakin berat, karena tarikan-tarikan intens justru membuat kamu tidak tahu harus berbuat apa lagi agar bisa mengatasi semua beban hidupmu. Keinginan kuat yang terasa pada energimu sejak lama adalah mengalahkan semua beban hidup dan beban perasaan yang sangat menyiksamu. Kamu juga berusaha mencoba merubah dengan paksa segala kekurangan pada dirimu demi bisa menarik perhatian Divine Masculine, tetapi lagi-lagi usahamu tidak menghasilkan apa-apa, jika berhasil pun hasilnya sangat minim. Beberapa kali kamu mencoba merubah tujuan hidupmu agar segera bisa mencapai semua hasratmu, bahkan kamu berusaha mempelajari banyak hal agar bisa memperbaharui pengetahuan dan menambah pengalaman, tetapi selalu tidak berhasil. Semesta seakan memblokir semua jalan untukmu. Kamu tidak menyadari selama ini ambisi dan ego berperan besar di sepanjang hidupmu. Kamu juga sering tidak fokus mengerjakan sesuatu, kebanyakan yang kamu lakukan berhenti di tengah jalan, apalagi jika kamu menemukan kendala yang berat atau menghasilkan hasil yang minim. Dari susunan kartu terlihat kamu masih terikat dengan energi karmik. Terikat di sini bermakna luas, bisa saja kamu sudah berpisah dari karmik tetapi masih terkoneksi dengannya secara emosi, yang jelas, kamu masih berada dalam lingkaran energi karmik, kamu belum bersih sepenuhnya. Dua kartu di sini saling menjelaskan tentang energi karmik yang masih menguasai sebagian besar perasaanmu, hubungan dengan karmik inilah yang paling banyak memberimu luka dan trauma, sekaligus menambah besar ego dan ambisi, karena terbaca keinginan besar ingin membuktikan sesuatu kepada karmik. Kamu mungkin mengira hubungan dengan karmik seperti hubungan gagal pada umumnya yang meninggalkan luka, rasa kecewa, dan amarah, tetapi setelah mengenal koneksi spiritual, tiba-tiba kesadaranmu terbangun, kamu semakin bisa mengenali dan memahami semua koneksi yang sudah kamu jalani dengan lebih mudah. Kamu juga bisa mengenali semua luka batin lama dan trigger-trigger yang kamu idap selama ini, sehingga menjadi lebih mudah bagimu menyembuhkan luka dan trauma dengan lebih mendalam. Fase yang kamu jalani ini adalah fase menghancurkan pola pikir lama yang sudah terpatri kuat pada caramu berpikir dan mengambil keputusan. Kehancuran itu bertujuan untuk mengisi kembali logikamu dengan pola pikir baru. Hubungan karmik yang kamu jalin itu sudah lama menghambat semua sisi dalam hidupmu, seperti jodoh, finansial, fisik yang tidak terawat, hubungan keluarga yang berantakan, mental yang terluka, dan lain-lain, semua tampak berantakan dan tidak tertata rapi. Sudah lama kamu tidak menyadari hal tersebut, sampai akhirnya semesta membuatmu kelelahan dengan semua hidupmu, agar kamu tersadar dan bisa melihat semua dengan jernih. Beberapa yang resonate dengan reading ini pernah terkena sihir cinta atau sihir manipulasi dari seseorang yang memanfaatkan kebaikan hatimu. Keluar dari energi gelap tentu saja sangat berat, apalagi kebanyakan sihir menghancurkan semua sisi kehidupan.
Semua yang kamu hadapi adalah bagian dari pembelajaran hubungan karmik yang memang bagian dari perjalanan hidup yang harus kamu lewati. Dari karmik kamu akan banyak mendapat pelajaran berharga, termasuk kesembuhan luar biasa pada fisik dan hatimu. Maksudnya, kamu akan bergerak mencari kesembuhan untuk mengobati semua luka dan penderitaanmu, yang pada akhirnya membawa kamu bisa menghealing dirimu sendiri. Dari koneksi karmik kamu bisa membedakan antara cinta berdasarkan 3 dimensi dan cinta tanpa syarat. Mengamati kembali susunan kartu, terlihat divine timing sangat terasa pada hidupmu. Walaupun perjalanan hidupmu berat, tetapi jika sudah tiba waktunya kamu memasuki awal baru, maka kamu akan dipaksa mengarah ke sana. Jangan heran saat kamu mulai healing, semua yang ada padamu akan terganti drastis. Seperti pola makan yang berubah, cara berpakaian, cara mengatur waktu dan uang, atau cara bersikap dan berpikir, bahkan pertemanan pun akan berganti. Banyak sekali hal-hal baru yang dulunya tidak kamu pikirkan akan terbuka. Begitu pula hubungan dengan divine maskulin yang mulai menemukan titik terang. Darinya kamu akan belajar sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan. Misalnya divine maskulin berani tampil di depan umum. Tanpa kamu sadari, kamu mulai berani tampil di depan umum. Atau divine maskulin menyukai bermain games dan bisa seharian menghabiskan waktunya bermain. Tiba-tiba kamu dipenuhi oleh pemahaman tentang games dan memahami rasa suka pada sesuatu. Jika divine maskulin masih terikat dengan karmik, pengalaman hidupmu selama bersama karmik akan menjadi bahan pemahaman dan pengertian besar pada divine maskulin. Jelasnya, kamu memahami apa yang sedang dihadapi oleh divine maskulin. Divine maskulin ini adalah bagian pembelajaran fase awal baru yang akan kamu jalani. Dia seperti cermin dan guru bagimu. Walaupun divine maskulin tampaknya sudah berpasangan atau kamu yang sudah berpasangan, tetapi baik kamu dan divine maskulin sama-sama memilih mengamati dari kejauhan. Sama seperti kamu yang mendapat sesuatu yang baru dari divine maskulin, dia juga demikian, kamu adalah hal baru yang mengajarkan banyak hal yang tidak pernah disadarinya selama hidup. Berikut suara hati divine feminin yang sangat ingin disampaikannya. Ada yang salah pada pola asuh yang kuterima dari orang tua. Patah hati, hatiku benar-benar sudah hancur. Mengapa selalu aku berusaha agar bisa tetap kuat? Aku butuh informasi apapun tentang diriku sendiri. Tidak adakah yang mau memelukku agar aku tidak merasa sendiri? Karmik selalu tampak bahagia, aku iri padanya.